Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang interpolasi polinomial di pertemuan ke-12 metode numerik. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran dari metode numerik kali ini adalah yang pertama menjelaskan tentang algoritma pembagian suku banyak. Jadi polinomial ini biasa disebut dengan suku banyak. Yang kedua, menentukan derajat suku banyak hasil bagi dan sisa pembagian dalam algoritma pembagian. Yang ketiga, menentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari suku banyak oleh bentuk linier atau kuadrat. Dan yang terakhir, menentukan sisa dari pembagian suku banyak dengan menggunakan teorema sisa atau teorema faktor. Nah, jadi polinomial atau suku banyak merupakan suatu pernyataan aljabar yang dibentuk dari variabel berpangkat bilangan cacah yang dikalikan dengan suatu bilangan dan digabungkan dengan tanda penjumlahan atau pengurangan. Secara umum, suku banyak dalam variabel x yang berderajat n berbentuk seperti ini. Di sini an merupakan koefisien xn dan an-1 merupakan koefisien xn-1 dan seterusnya. Sedangkan untuk a0 di sini merupakan konstantanya. Baik, di sini ada bak kamar mandi Andi berbentuk balok dengan panjang baknya adalah 2 desimeter lebih dari lebarnya, sedangkan tingginya 1 desimeter lebih dari lebarnya. Jika bak mandi atau bak kamar mandi atau kolam tersebut diisi air hingga penuh, volume air yang mampu ditampungnya adalah 120 liter. Nah, bagaimana model matematikanya? Di sini misalnya x dan x-nya itu adalah bak kamar mandi atau lebar kolah dan Vx adalah volumenya, maka panjangnya adalah x plus 2 dan tingginya x plus 1. X plus 2 adalah ini didapat dari ini ya. X nya adalah lebarnya, maka diisi plus 2 ya kan. X plus 2 dan tingginya adalah X plus 1 didapat dari sini. Oke, untuk volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Jadi Vx sama dengan X plus 2 dikali dengan X dikali dengan X plus 1. Jadi hasilnya adalah X pangkat 3 ditambah dengan 3X kuadrat ditambah dengan 2X. Jadi bentuk seperti ini disebut dengan polinomial atau suku banyak. Nah, selanjutnya ada bentuk umumnya dari polinomial adalah seperti ini. Untuk operasi-operasi polinomial di sini sudah ada beberapa contoh. Yang pertama adalah 3x kuadrat ditambah 4x dikurangi 1 ditambah dengan 2x pangkat 4 ditambah x kuadrat dikurangi 5x plus 4 dan seterusnya. Langsung masuk saja di contoh. Di sini sudah ada tunjukkan x plus 1 faktor dari x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 2x kurangi 1. Maka x plus 1 adalah faktornya, jadi p-nya atau x sama dengan min 1 adalah 0. Jadi di sini polinomialnya adalah minus 1 sama dengan minus 1. Ini kita masukkan di sini ya. Min satunya ini dimasukkan di faktor ini karena dia akan mencari faktor dari pertanyaan ini. Jadi min 1 pangkat 3 ditambah dengan 4 kali min 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1 ini dikurangi 1, hasilnya adalah 0. Jadi x plus 1 adalah faktornya. Lalu yang contoh yang ketiga, px sama dengan 2x pangkat 3 min x kuadrat min 7x plus 6. Misalnya faktornya x min k, maka nilai k yang mungkin adalah pembagi bulat dari 6. Nah, yaitu ada 8.
yaitu kurang lebih 1, kurang lebih 2, kurang lebih 3, dan kurang lebih 6. Nah, di sini nilai-nilai K itu kita substitusikan ke PX. Misalnya K-nya ini kita ganti dengan 1, maka P1 2 kali 1 pangkat 3 min 1 kali 1 kuadrat dikurangi 7 kali 1 ditambah 6, maka hasilnya 0. Nah, oleh karena itu P1 sama dengan 0, maka X kurangi 1 adalah salah satu faktor dari PX, sama dengan 2X pangkat 3 dikurangi X kuadrat dikurangi 7X ditambah 6. Nah, untuk mencari faktor yang lain, kita tentukan dulu hasil bagi PX oleh X-1 dengan pembagian Horner. Nah, di sini sudah dijelaskan, di sini ada 2, 1, min 6. Jadi koefisien hasil baginya adalah seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan suku banyak. Jika akar-akar persamaan suku banyak mempunyai persamaan seperti ini, AX pangkat 3 ditambah dengan BX kuadrat ditambah dengan CX ditambah D sama dengan 0 adalah X1, X2, dan X3, maka didapat X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan min B dibagi dengan A, sedangkan untuk X1 dikali dengan X2 ditambah X1 dikali X3 ditambah lagi dengan X2 dikali X3 sama dengan C dibagi A. Jika X1 dikali dengan X2 dikali dengan X3, hasilnya sama dengan min D bagi dengan A. Nah, kita langsung masuk saja di contoh soal. Contoh yang pertama, hitung jumlah akar-akar persamaan dari persamaan berikut ini. Di sini sudah ada X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat ditambah 2 sama dengan 0, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut ini. A-nya di sini adalah 1, di sini ya. X pangkat 3 ini dihitung 1 karena tidak ada variabel di depannya, sedangkan untuk B-nya sama dengan min 3, ini B-nya, lalu C-nya adalah 0, untuk D-nya adalah 2 di sini. Lalu kita bisa menghitung jumlah dari akar-akar persamaan di atas. Didapat X1 ditambah dengan X2 ditambah X3 sama dengan min B dibagi dengan A, di mana B-nya adalah min 3, kita masukkan ke sini min 3, kita tarik di sini lalu dibagi dengan A, A-nya adalah 1, maka hasilnya 3. Nah, kita masuk di contoh yang nomor 2. Hitung jumlah akar-akar persamaan dari 6X pangkat 3 ditambah 12X kuadrat ditambah 5 sama dengan 0, maka penyelesaiannya adalah kita cari dulu A, B, C, D-nya, di mana A adalah 6, dapat dari sini. Lalu untuk B 12 ya, ini harusnya 12. Lalu untuk C adalah 0. Lalu untuk D, karena di sini kan C-nya itu 0, kenapa? Karena di sini X-nya tidak ada nilai, kita beri C-nya adalah 0, lalu D-nya adalah 5. Lalu di sini kita bisa menghitung dengan rumus yang sebelumnya sudah saya jelaskan, X1 plus X2 plus X3 sama dengan min B dibagi dengan A, di mana B-nya adalah 12 ya, ini ya harusnya, lalu dibagi dengan A, A-nya adalah 6, maka hasilnya adalah 2. Baik, kita masuk ke contoh yang ketiga. Yang sebelumnya yaitu contoh 1 dan kedua adalah contoh dari penjumlahan akar-akar persamaan, dan contoh yang ketiga ini adalah perkalian dengan akar-akar persamaan. Di sini
hitung hasil kali dari akar-akar persamaan 2x pangkat 3 dikurangi x kuadrat ditambah dengan 5x dikurangi 8 sama dengan 0, yaitu penyelesaiannya kita cari A, B, C, dan D nya dulu. A nya adalah 2, lalu untuk B nya adalah min 1, lalu untuk C nya adalah 5 nih ya, C nya, lalu D nya adalah min 8. Maka kita menggunakan rumus X1 dikali X2 kali X3 sama dengan min D dibagi dengan A, di mana D nya adalah min 8, kita tarik ke sini, lalu dibagi dengan A nya adalah 2, maka hasilnya adalah 4. Nah, lalu kita masuk contoh keempat, hitung hasil kali dari akar-akar persamaan berikut ini. Di sini sudah ada persamaan 6x pangkat 3 ditambah dengan 2x kuadrat ditambah dengan 10x dikurangi 18 sama dengan 0, maka penyelesaiannya adalah A nya adalah 6, B nya 2, C nya adalah 10, lalu untuk D nya adalah min 18. Maka kita menggunakan penyelesaian X1 dikali X2 X3 sama dengan min D dibagi dengan A, di mana D nya adalah min 18, lalu dibagi dengan A nya adalah 6, min 18 dibagi 6 adalah 3. Contoh yang kelima, salah satu akar persamaan X pangkat 3 ditambah dengan PX kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10 sama dengan 0 adalah min 2. Jumlah dari akar-akar persamaan tersebut adalah, maka penyelesaiannya min 2 adalah akar persamaannya, sedangkan X pangkat 3 ditambah PX kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10 sama dengan 0, di mana min 2 memenuhi dari persamaan tersebut. Maka kita masukkan saja min 2 nya ke persamaan berikut ini. Min 2 pangkat 3 ditambah P kali min 2 kuadrat dikurangi 3 kali min 2 dikurangi 10 sama dengan 0, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya di sini min 8 ditambah 4P ditambah 6 dikurangi 10 sama dengan 0, di mana kita balik dulu ya, 4P kurangi 12 sama dengan 0, di mana 4P nya adalah 12, lalu P nya adalah 3, di mana P nya ini didapat dari hasil pembagian dari 12 dibagi dengan 4 gitu ya. Nah, maka persamaan tersebut X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikurangi dengan 3X dikurangi 10, maka jumlah akar-akarnya X1 ditambah dengan X2 ditambah dengan S3, maka min B dibagi dengan A, di mana B nya adalah 3, lalu dibagi dengan A nya adalah 1, maka hasilnya min 3. Nah, baik, untuk materi hari ini saya cukupkan sekian. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung WA Japri saya. Mohon maaf jika masih ada banyak kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.